Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Ya, apa kabar kalian hari ini? Oke, alhamdulillah jika kalian semua baik-baik saja. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya absen dahulu ya. Oke, apakah hari ini ada yang izin atau mungkin tidak masuk karena sakit? Oh, hanya Rudi saja ya yang hari ini tidak masuk dikarenakan izin. Oke. Ya, pada pembelajaran pagi hari ini di mata pelajaran sejarah Indonesia ini kita akan melanjutkan sebuah materi di bab 5, yaitu yang kalian tahu lah judulnya itu ini tirani terbit. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini yang kita akan membahas tirani matahari terbit, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing supaya pembelajaran pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Ya, kembali ke materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Sesuai dengan bab 5, kali ini kita akan membahas KD 5.1 mengenai masuknya Jepang ke Indonesia. Oke. Mungkin matahari terbit ini sudah sudah sering kita dengar, itu yaitu negara Jepang. Ini merupakan negara yang pernah menjajah negara kita kurang lebih selama berapa? 3,5 tahun. Setelah Hindia Belanda berada di Indonesia kurang lebih selama 3,5 abad. Ya, untuk Jepang sendiri kapan sih datang ke Indonesia? Ada yang tahu? Ya, tepat sekali pada tahun 1942. Pada 1942, Jepang ini datang ke Indonesia setelah melakukan pengeboman di Pearl Harbor, yaitu sebuah pangkalan angkatan laut dari Amerika Serikat yang kala itu merupakan salah satu kekuatan yang berada di Asia yang saat itu merupakan sekutu dari Belanda. Setelah Pearl Harbor mampu dibom pada bulan Desember tahun 1941, setelah itu Jepang melakukan invasi ke beberapa daerah, antara lain Filipina, guna untuk melumpuhkan kekuatan militer dari Amerika Serikat. Selanjutnya hingga pada tahun 1942 ini, pihak Jepang, tentara Jepang mampu sampai ke Indonesia dan pertama kali mendarat di kota Ambon. Jepang ini lalu terus melakukan invasi-invasi ke beberapa daerah di Indonesia. Hingga sektor utama yang dituju adalah Pulau Jawa, di mana Pulau Jawa ini merupakan pusat pemerintahan dari Hindia Belanda pada masa itu. Pemilihan Pulau Jawa ini merupakan tempat utama dari pemerintahan di Indonesia pada masa itu dari Hindia Belanda. Sebenarnya pada waktu itu sudah dibentuk sebuah tentara yaitu tentara Abdakom. Itu adalah kumpulan dari tentara-tentara di mana ada tentara Inggris, tentara Belanda. Di situ mereka dari sekutu Belanda tadi itu membuat satu kekuatan baru untuk militer untuk menghalau dari datangnya pihak Jepang tadi ini yang kurang lebih mendarat di Pulau Jawa itu pada bulan Januari. Di situ tetapi kekuatan dari kekuatan dari Abdakom ini harus gagal. Kenapa? Karena di sini kekuatan tentara Jepang itu mampu mengalahkan dari Abdakom ini. Setelah Abdakom ini mampu dilumpuhkan, akhirnya pihak Jepang mampu menginvasi
Jepang ini mampu menginvasi beberapa daerah yang ada di Indonesia, sehingga pada akhirnya seluruh daerah, tiap daerah yang berada di Indonesia, utamanya di Pulau Jawa itu mampu dikuasai oleh pihak Jepang. Dan hingga pada akhirnya tepat pada tahun 1942 itu, karena Jepang sudah mampu menduduki beberapa daerah yang berada di Pulau Jawa, bahkan di Kalimantan juga mampu diduduki oleh Jepang. Akhirnya Abdacom tadi yang dipimpin oleh Letnan Jenderal Terporten itu melakukan penyerahan tanpa syarat kepada pihak Jepang. Ini melakukan penyerahan tanpa syarat, dilakukan di Kalijati. Nah, setelah pihak dari Amerika Serikat melalui Letnan Jenderal Terporten tadi melakukan penyerahan tanpa syarat kepada pihak Jepang, disitulah dimulai penjajahan pihak Jepang di Indonesia. Jepang di Indonesia. Nah, Jepang ini menduduki Indonesia benar-benar mulai setelah dari Letnan Jenderal Terporten, letnan dari Abdacom ini menyerah tanpa syarat. Nah, disitulah dimulai Jepang ini menjajah Indonesia. Nah, pada waktu Jepang sendiri itu menjajah Indonesia itu tidak mendapat pandangan buruk dari masyarakat, dikarenakan Jepang ini dianggap sebagai saudara tua. Nah, Jepang ini memberikan statement bahwa mereka ini saudara tua dari Indonesia yang sama-sama juga membenci pihak Belanda, sehingga sangat mendapat dukungan dari para masyarakat yang saat itu berada di bawah setelah penjajahan dari pihak Hindia Belanda tadi. Mereka juga merasa bahwa Jepang ini ternyata memiliki rasa yang sama seperti yang mereka rasakan. Apalagi ditambah masyarakat Indonesia ini masih percaya dengan namanya ramalan Jayabaya, di mana dari ramalan Jayabaya ini menyatakan bahwa akan ada dari orang-orang yang sama atau dari orang Asia yang akan bisa membantu Indonesia untuk merdeka. Nah, mereka beranggapan bahwa ini adalah Jepang, sehingga mereka sangat menyambut dengan baik pihak Jepang untuk hadir di Indonesia. Dan selain itu langkah Jepang pun juga bagus loh. Mereka ini membebaskan masyarakat ini untuk mengibarkan bendera merah putih, atau mereka ini mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Hinomaru atau bendera milik Jepang, sehingga sangat mendapatkan simpati dari masyarakat. Selain itu di radio-radio Jepang juga dibiarkan masyarakat ini didengarkan lagu Indonesia Raya. Dengarkan lagu jadi didengarkan lagu Indonesia Raya di radio-radio Jepang, sehingga sangat mendapatkan simpati dari masyarakat. Nah, demikian itulah paparan atau pendahuluan dari materi tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Nah, supaya kalian bisa memahami mengenai materi dari bab tirani matahari terbit ini, saya memberikan sebuah tugas untuk teman-teman, karena di sini berjumlah 40 orang ya di kelas ini. Saya bagi menjadi 8 kelompok. Silahkan teman-teman ini membuat sebuah analisis mengenai hubungan Perang Dunia II dengan datangnya Jepang ke Indonesia. Ya. Jadi silakan teman-teman menganalisis. Saya berikan waktu
setengah jam lah untuk menganalisis. Silakan dibaca dari buku paket. Kalian analisis apakah hubungan dari Perang Dunia II dengan Jepang datang ke Indonesia. Ya, silakan berkelompok kalian semua menganalisis. Nanti setelah dianalisis, saya persilakan setiap kelompok untuk maju mempresentasikan hasil analisis masing-masing kelompok. Oke, setelah teman-teman semua maju tadi, setelah teman-teman menyampaikan hasil analisis, saya rasa sangat-sangat bagus sekali analisis dari teman-teman semua mengenai ini tadi hubungan Perang Dunia II dengan datangnya Jepang ke Indonesia. Oke, mari kita beri aplaus untuk kalian semua karena sudah luar biasa, untuk analisisnya sudah bagus banget. Ya, jadi di sini saya cuma ingin sedikit menambahkan dan ya meluruskan. Jadi hubungan dari Perang Dunia II dengan datangnya Jepang ke Indonesia. Nah, di sini tuh hubungan Perang Dunia II ini dengan datangnya Jepang ke Indonesia ini. Perang Dunia II ini di Asia ini dengan adanya masih bagian dari Perang Dunia II ini adalah Perang Asia Timur Raya. Ya, ada Perang Asia Timur Raya. Nah, di sini Jepang itu datang ke Indonesia untuk menyambut ini Perang Asia Timur Raya, di mana pihak Jepang ini ingin menambah berbagai kebutuhan perang atau menyokong kebutuhan perang mereka untuk memenuhi berbagai sumber daya mereka untuk perang. Mereka ini datang ke Indonesia karena mereka tahu di Indonesia ini ada beberapa sumber daya yang bisa dimanfaatkan untuk menyokong perang mereka. Di sini di Indonesia itu ada minyak bumi, ada beberapa tanaman yang bisa untuk membantu ataupun menyokong mereka menghadapi Perang Asia Timur Raya. Nah, salah satunya ada tanaman jarak yang di sini itu bisa digunakan sebagai pelumas dari alat perang dari Jepang, sehingga sangat bermanfaat sekali. Dan selain itu, mereka juga memerlukan bala bantuan, di mana mereka pada akhirnya ini juga membentuk beberapa bentukan pelatihan militer untuk masyarakat Indonesia untuk membantu mereka dalam Perang Asia Timur Raya. Di sini itu mereka memerlukan bantuan untuk menyokong mereka untuk membantu kekuatan mereka dalam berperang. Nah, oleh karena itu mereka datang ke Indonesia, dan seperti itulah hubungan Perang Dunia II dengan datangnya Jepang ke Indonesia. Jadi mungkin cukup itu saja untuk pembelajaran hari ini. Sebelum diakhiri mungkin ada pertanyaan dari teman-teman semua? Udah nggak ada? Waduh, udah paham semua. Alhamdulillah kalau gitu. Oke, untuk mengakhiri hari ini, ada yang ingin menarik kesimpulan dari pembelajaran hari ini itu apa sih? Apa ada? Juga nggak ada. Oke, saya berikan kesimpulan ya untuk pembelajaran hari ini. Jadi masuknya Jepang ke Indonesia itu pada tahun 1942 pasca pengeboman Pearl Harbor atau pangkalan militer angkatan laut milik Amerika Serikat yang berada di Samudra Pasifik, tepatnya di Hawaii. Itu mereka selanjutnya melakukan invasi ke beberapa daerah hingga sampailah ke Indonesia. Mereka datang ke Indonesia ini dengan motif untuk mendapatkan beberapa sumber daya untuk membantu mereka dalam berperang di Asia Timur Raya. Nah, selanjutnya Jepang setelah masuk ke Indonesia, yang pertama kali mendarat di Ambon, itu bisa menginvasi atau memasuki ke daerah-daerah lain yang berada di Indonesia, hingga akhirnya bisa memaksa dari pihak Belanda ini menyerah tanpa syarat kepada pihak Jepang. Dan di situ Jepang mendapat sambutan sangat baik dari masyarakat karena Jepang ini mampu mencari simpati dan mendapatkan simpati dari masyarakat ini, sehingga sangat
sangat memudahkan langkah mereka untuk melakukan penjajahan di Indonesia pasca Belanda menyerahkan Pasaran kepada pihak Jepang. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Oh iya, jangan lupa untuk materi minggu depan dibaca-baca dulu ya. Nanti saat pembelajaran kita langsung mulai seperti ini. Oke, jika tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan kita berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Berdoa mulai. Selesai. Ya, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.